Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Sri Rahayu Kartikasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 201711060. Pertama-tama, saya ingin menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas rahmat beliau, sampai dengan hari ini, saya masih diberikan kesehatan. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit, termasuk virus COVID-19. Tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Rombel 16 yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah informasi dengan judul Tetap Produktif dalam Masa Pandemi. Tak ada yang menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini akan menyimpan kenangan yang teramat dalam bagi masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri pula bahwa pandemi COVID-19 ini banyak merubah segala hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari, mulai dari memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Aktivitas belajar, aktivitas bekerja, dan aktivitas kegiatan keagamaan yang seharusnya dilakukan di sekolah, di kampus, di kantor maupun di tempat ibadah, sekarang harus dikerjakan di rumah. Begitupun dengan aktivitas lain yang seharusnya dilakukan secara langsung bertatap muka, sekarang harus dilakukan secara daring atau online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita memang diwajibkan untuk selalu menerapkan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran dari wabah virus corona. Dalam dunia pendidikan, untuk membantu pemerintah memutuskan wabah pandemi ini, maka diterapkannya sistem belajar dari rumah. Namun, apakah sistem ini bisa berjalan dengan lancar? Bagi sebagian pelajar, penerapan sistem belajar dari rumah ini merupakan hal baru yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan penerapan belajar dari rumah ini memungkinkan sebagian pelajar menjadi tidak produktif karena tidak terbiasa. Kondisi ini menuntut kita agar bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan hal-hal baru, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Walaupun semua aktivitas itu harus kita lakukan dari rumah, namun kita harus tetap melakukannya dengan aktif, produktif, dan kreatif. Berikut adalah tips-tips agar kita melakukan semua aktivitas secara aktif, produktif, dan kreatif di masa pandemi ini. Tips yang pertama, membuat jadwal harian. Anda bisa membuat jadwal harian atau daftar pekerjaan sebagai pedoman pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan setiap hari. Hal ini dapat menjadi bantuan agar Anda bisa membedakan pekerjaan mana yang sudah diselesaikan dan pekerjaan mana yang harus segera diselesaikan agar tidak ada pekerjaan yang terlewat. Bekerja dari rumah tentunya memberikan jam kerja yang lebih fleksibel. Akan tetapi, karena tidak adanya pengawasan langsung dari pihak internal maupun atasan, maka pastikan kita tetap memiliki disiplin waktu dalam bekerja. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan karena suatu urusan yang akhirnya menghambat tanggung jawab pekerjaan. Tips yang ketiga adalah jangan terlalu sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone. Handphone saat ini menjadi salah satu sumber godaan kita dalam melakukan suatu pekerjaan di rumah. Jadi, mulailah melatih diri kita agar bisa mengendalikan diri dengan menghindari bermain handphone yang terlalu berlebihan. Gunakan handphone yang sewajarnya saja dan gunakan pada saat kita membutuhkan. Tips yang keempat adalah olahraga. Walaupun pada masa pandemi saat ini, kita jangan sampai lupa dengan adanya olahraga. Kita harus rajin berolahraga, karena dengan olahraga kita dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan ada juga tips-tips bagi pelajar agar tetap produktif dalam masa pandemi ini. Tips yang pertama adalah latihan soal. Mulailah dengan latihan soal. Kamu bisa melatih dan mengasah kemampuan kamu dengan menjawab soal-soal yang tersedia secara online di berbagai platform pendidikan. Tips yang kedua adalah atur jadwal belajar. Belajar dari rumah membuat waktu senggang lebih banyak.
Nah, dengan tips ini, kita dapat mengolah pikiran kita agar bisa menyesuaikan diri antara mode belajar dan mode bersantai. Dan tips yang ketiga adalah ciptakan tempat belajar yang nyaman. Cobalah Anda untuk mengubah tempat belajar Anda senyaman mungkin. Seperti menghias meja belajar senyaman mungkin agar Anda semakin semangat dalam belajar. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Harmoni.